Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with me, Leo Morrison. Dan hari ini gue lagi nggak mau bahas bass ataupun gear, efek, segala macam. Tapi gue mau coba address a question gitu ya. Gue mau coba jawab pertanyaan yang sering kali gue dapat. Yaitu adalah ketika ada seorang pemula mau beli bass pertama gitu ya. Dan juga soal tips-tips milih bass second, katakanlah gitu ya. Dua itu pertanyaan yang relate dan sering banget gue dapat. Oke, so gue mau coba jabarkan di sini ya, baik dari pengalaman pribadi maupun apa yang menurut gue itu adalah salah satu bentuk yang paling manageable, I guess, gitu ya. Oke, so pertama, congrats buat kalian, selamat ya, kalian udah sampai punya niatan mau cari bass pertama kalian. Artinya kalian udah serius untuk belajar bass, dan ini adalah langkah yang berani gitu ya untuk punya bass pertama kalian. Dan ini adalah salah satu pusing yang menyenangkan gitu ya. Maksudnya jangan kalian pikir ini bass pertama yang saya mau beli, saya exciting tapi juga pusing gitu ya. Mungkin ini karena bass pertama, no. Gue udah puluhan kali beli bass, tetap aja exciting tiap kali mau beli bass gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Itu bukan cuma exciting ketika pertama kali, tapi memang akan seperti itu sih, setidaknya itu buat gue ya, kayak gitu. Oke, so baik lagi, bass pertama. Oke, kalian pasti kita akan mulai untuk, kalau kita mau beli sesuatu, gue selalu bilang beli, kalau terutama kayak bass gitu ya, gue suka berpikir ini adalah sebuah investasi gitu ya. Jadi ketika kalian mau invest, beli gitu segala macam, kalau gue sekarang mikirin value-nya. Tapi again, karena ini kita bicara dalam perspektif pemula, yang penting adalah pertama budget gitu ya. Budgetnya berapa, itu yang jadi acuan kalian. Selain itu, udah budgetnya udah ketahuan, berikutnya adalah preferensi. Preferensi itu apa maksudnya? Jadi misalnya gini, kalian kan sebagai basis gitu ya, atau memilih main bass, pasti kan punya satu hal, seseorang yang menginfluence kalian ya kan. Misalnya basis dari band lain yang udah terkenal gitu ya, apapun bandnya gitu ya, pasti kalian istilahnya mau bass yang setidaknya punya karakter yang sama, atau bentuk yang sama, warna yang sama, apapun lah ya, intinya namanya juga terinfluence kan gitu. Nah, oke, kita kalau gue waktu itu, pengalaman gue pribadi adalah budget sih yang penting gitu ya. Kenapa? Karena jujur zaman-zaman itu 2001 gue pertama kali beli bass gitu ya. Gue udah mulai belajar bass dari tahun 2000, tapi baru belinya tuh 2001. Karena memang waktu itu gue nabung dulu gitu ya, sisain uang jajan gitu. Jadi dulu gue pulang pergi naik bajai, terus ya udah biar bisa nabung, gue kadang nebeng teman atau naik bus gitu ya, segala macam, supaya ada sisa buat beli bass. Sama kalau dapat angpau, by the way gue Cindo, jadi masih imlekan gitu ya, waktu itu masih dapat angpau, itu juga gue tabung gitu ya. Jadi waktu itu gue megang duit 300.000. Dan tahun 2001 itu nggak kayak sekarang men, yang dimana udah banyak marketplace gitu ya, toko hijau, toko oranye yang online. Zaman dulu itu kalau gue mau cari bass, zaman gue itu gue sukanya ke Gramedia ataupun ke toko musik. Tapi kalau toko musik kan bassnya kayak lebih mahal gitu, kayak another level dari Gramedia. Kalau itu kayaknya pasar gue Gramedia deh gitu ya. Jadi lihat waktu itu merek yang salah satu yang cukup terjangkau saat itu adalah Prince. Nah akhirnya gue coba cari Prince second. Ya again, kalau dari cerita gue nggak punya preferensi yang kuat, yang saklek gue harus punya bass apa, yang penting punya dulu gitu. Jadi mulai aja dulu gitu ya. Jadi waktu itu dapat ketemu jodohnya sama bass gue yang ini Prince. Gue masih punya sampai sekarang dari 2001 gitu ya. Temen gue yang jual ini bass ke gue juga, lampunya mati, sorry. Temen gue yang jual bass ini ke gue juga masih temenan sama gue gitu ya. Jadi gue beli bass ini 2001 300.000 tanpa senar gitu. Gue nawar sama dia waktu itu berapa gitu, dia buka harga berapa, gue bilang ini deh, duit gue cuma 300, take it or leave it gitu ya. Ya udah deh, buat lo gue kasih 300, oke lah. Waktu itu kalau Prince baru tuh sekitar 800 mungkin ya, gue lupa dia berapanya, pokoknya hampir sejuta lah gitu ya. Jadi kondisi waktu itu bener-bener berdebu nih bass gitu ya, nggak ada senarnya pula. Jadi gue cuma masih nama dia, ini hidup, coba aja dulu. Dicolok ampli gitar, again karena dia gitaris gitu ya, dia beli bass cuma buat latihan fingering. Karena bass kan secara lebih keras, lebih tebal gitu ya, jadi dia buat finger fitnessnya dia sebenarnya. Terus gue colok di ampli bass gitar dia, kita ketok tung oh nyala nih, ya udah. Waktu itu Prince ini pickupnya cuma single coil man, sebiji gitu ya. Kalau ada yang kenal Prince SB01X tuh kayak gitu konfigurasinya. Nah jadi waktu gue beli, gue belum ngerti bahkan kayak scale-nya tuh berapa gitu ya. Terus ini bass pasif aktif, oke lah, dikit-dikit paham lah, cuman tahu ya yang penting aktif tuh pakai baterai ya, gambarannya kayak gitu dulu ya. Terus kayak kayunya apa segala macam tuh gue nggak paham, dan jujur nggak peduli sih gitu, yang penting punya aja dulu, mulai aja dulu gitu ya. Jadi kalau
kelakar atau jokesnya di grup tuh lebih baik nyesel beli daripada nyesel nggak beli gitu ya, atau uang bisa dicari, barang bagus nggak lewat 2 kali gitu ya, atau lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Nih buat para bapak-bapak biasanya ya, nggak izin bini. Oke, kita balik lagi ke bahasan kita soal bass tadi. Jadi waktu itu gue beli gitu aja tanpa senar, so gue nggak tahu nih necknya bengkok atau gimana gitu, noise apa gimana segala macam. I had no idea. Sampai akhirnya setelah punya, nabung lagi dong, kan harus beli senar gitu, nggak ada senarnya. Jadi nabung lagi buat beli senar. Waktu itu gue ingat gue beli senarnya di Kelapa Gading tuh, toko musik apa, GMJ kalau dari musik Jakarta, Kelapa Gading itu gue beli senar Fender gitu, 4 senar gitu. Ya udah akhirnya bisa punya lah itu bass, dan ternyata bowing gitu ya, ternyata necknya bengkok. Ya udah di setup segala macem, akhirnya ini jadi bass andalan dan satu-satunya gitu ya pada saat itu, sampai akhirnya gue punya rezeki lebih untuk mulai upgrade ini bass dan juga mulai beli bass lain dan keterusan tentunya gitu ya. Oke, singkat cerita ini bassnya sekarang gitu ya. Teman-teman jangan mikir Prince yang semewah itu tadi gitu ya. Teman-teman bisa googling Prince sebenarnya itu wujudnya kayak apa gitu ya, kayak gitu apa adanya bener-bener. Again, karena prinsip gue itu adalah mulai aja dulu gitu ya, punya aja dulu. Jadi setelah itu teman-teman nanti kalau misalnya mau yang kayak gitu, yang penting sesuai budget, maka itu yang bisa kalian lakukan. Yang kedua, tadi kan itu juga second ya gitu. Jadi teman-teman, kalau gue boleh belajar dari pengalaman gue, kalau gue boleh kasih tips buat teman-teman adalah ketika kalian mau beli bass baru ataupun second, kalau bisa cari yang cari istilahnya bass ataupun seller yang dimana kalian bisa nyoba bassnya kalau memungkinkan. Entah itu toko musik atau rumah sellernya bisa disamperin gitu ya, and then PCB gitu, pantau cocok bayar gitu misalnya. Kayak gitu, itu akan lebih baik. Apalagi buat teman-teman yang misalnya benar-benar nggak punya gambaran atau nggak punya pengertian, kayak misalnya katakanlah konstruksi neck deh, ada yang bolt on neck, true set neck gitu misalnya, itu dengan kelebihan dan kekurangannya ada gitu. Kalian mau yang kayak gimana? Atau misalnya pickupnya soft bar tapi dalamnya ada yang dual coil, ada yang split coil, ada yang single coil tapi in soft bar kayak gitu. Itu juga misalnya kalau nggak ada bayangan. Atau gampangnya gini deh, shape dari neck, ada yang modern D, modern C gitu ya, C shape, D shape segala macam, nggak kebayang gitu. Tapi kan yang kalian paham adalah feel, ya dong, playability, cobain langsung makanya gitu. Makanya kayak ketika beli bass second, gue selalu cari kalau bisa sellernya gue bisa cobain langsung, ataupun toko gue bisa datangin kan gitu ya, toko-toko yang jual bass second. Nah, kenapa? Karena di situ kalian akan ngerasain kayak feel dari necknya, oke, dan juga string spacing. Nah ini juga teman-teman mungkin salah satu yang kadang luput gitu ya. Kalau buat 4 senar biasanya string spacingnya normal, semuanya 19 mili. Tapi gimana kalau buat teman-teman yang mau punya bass pertama dan bass pertamanya itu maunya 5 senar, ya kan? Makanya gue bilang mendingan datang langsung ke toko musik yang bisa dicobain gitu. Contoh 5 senar untuk yang pemula, yang gue bisa bilang pemula gitu ya, untuk harganya budgetnya ini gue saat ini ada Squier MB5 gitu, dan ini string spacingnya ini kecil teman-teman. Oke, ini sekitar 16,5, sama mirip-mirip kayak chord action, A series, B series gitu ya, artisan gitu maksudnya. Itu juga gitu, string spacingnya sempit gitu ya. Jadi again, ini akan bukan berarti jelek atau bagus jelek, enggak, bukan masalah kayak gitu, tapi kan masalah ke personal preferensi gitu ya. Teman-teman suka nggak kayak gini, misalnya necknya, oh ini arahnya lebih ke C, udah gitu string spacingnya tadi nyaman nggak di jari gue, kalau misalnya jari gue gede-gede segala macam gitu, terus ini pasif gitu kan. Gue biasanya nyobain kayak potensinya berisik nggak, terus ada lecet-lecet pemakaian nggak, di mana itu akan ngaruhin ke sound nggak, atau tone nggak, atau misalnya wah ini bukan lecet lagi nih, crack misalnya bunyinya gitu. Atau yang paling penting juga adalah cek necknya gitu ya, ini necknya apa, dia twist apa enggak, atau cuman bowing aja, bengkok aja gitu, bukan nggak nyampe twist. Karena kalau twist repot gitu, jatuhnya repot gitu ya. Kayak gitu-gitu tuh harus paling bener adalah kalian datengin, cobain gitu ya, pantau cocok bayar tadi gitu ya, pegang, cobain, rasain kayak apa gitu. Oke. Itu satu. Kalau misalnya ternyata nggak bisa, gimana bang gitu kan, ya udah, misalnya kalian dapatnya di Tokped, maka usahakan cari toko seller yang terpercaya, yang misalnya udah banyak penilaian positifnya gitu ya, ratingnya bagus gitu ya, banyak testimoni yang bagus bisa gitu. Atau misalnya kalian dapetnya dari sosial media, ya udah tanyain aja punya akun seller nggak di toko hijau, toko oranye gitu. Karena again udah banyak ya kejadian, maksudnya kayak ditipu gitu ya, duitnya lu transfer, bassnya kagak datang gitu, atau ternyata bassnya datang kondisinya bonyok gitu, misalnya kayak gitu kan, foto bisa menipu misalnya. Jadi kalau gue bahkan udah gue tanya-tanya gitu,
Jadi gue terakhir ngambil bass second itu dari Tokopedia, tapi gue tetap minta WA-nya dia. Gue minta dikirimin video itu bass dimainin gitu, sama gue mau lihat cek detail segala macam, karena gue nggak bisa nyoba langsung kan gitu ya. Sampai akhirnya gue udah percaya, setelah yakin, ya udah transaksi gitu. Oke. Jadi banyak banget gue beli bass second. Bahkan kalau dihitung-hitung ya, dari sekian puluh tahun gue main bass gitu ya, gue baru 3 kali beli bass dari baru gitu ya. Dari ada yang bass akustik kok gitu, Fat bass gue sama Ibanez Hollow nih beli dari baru, tapi sisanya tuh second gitu ya. Puluhan kali gue beli bass second semua. Jadi jangan takut teman-teman beli second gitu ya. Yang penting kita tahu istilahnya kayak apa aja yang harus dicek kan kayak gitu ya, dan pastiin seller terpercaya. Nah setelah itu yang gue mau kasih tau juga nih, brand itu urutan kesekian. Again ya, yang harus kalian consider, kalian pertimbangkan adalah pertama budget, yang kedua adalah soal preference kalian pribadi gitu ya. Karena kalau kalian udah senang sama bassnya, itu akan menginspirasi kalian juga untuk main lebih sering, latihan lebih giat gitu segala macam. Brand urusan belakangan. Kenapa? Karena semua bass itu pada dasarnya itu adalah bass yang layak pakai, layak dibawa manggung selama dia di setup dengan benar, dengan proper. Oke. Noise free ya, and then senarnya nggak abal-abal gitu ya. Udah. Itu aja, brandnya urusan sekian. Serius, kenapa? Karena yang akan ngejudge kita by brand apa yang kita pakai adalah sesama player, bukan penonton gitu ya. Penonton selama tone bass lu enak, main bass lu bener gitu ya, penonton puas gitu ya, repeat order gitu, lu diajak lagi main sama teman-teman segala macam gitu ya. Yang ngejudge brand itu siapa? Ya sesama pemain bass lah tentunya gitu ya. Bass lu pakai apa? Fender, oh pantesan enak tone-nya gitu misalnya. Atau bass lu pakai apa? Squier, oh enak tone tapi udah mati gitu ya. Ya kayak gitu-gitulah. Dan satu lagi, fakta ya, ini bicara fakta nih ya. Brand bass apapun yang lu bawa, fee-nya sama. Fakta. Ayo kita boleh debat. Gitu ya. Lu mau bawa bass Squier kek, bawa bass Fender kek gitu ya, atau bawa bass Prince kek gitu ya, atau nggak bawa bass sama sekali, pakai bass yang ada di venue, bayarannya sama gitu ya. Tapi kan balik ke personal preference kita gitu. Kadang-kadang kita kalau pakai bass sendiri, pegangan sendiri, kita udah nyaman, kita udah kenal dengan tone bass itu. Gue mau nyari tone yang agak serak-serak nih, oh gue langsung tahu gue mesti putar knob yang mana gitu ya misalnya. Atau gue suka bawa bass gue sendiri karena gue suka tone-nya flat dan bass gue pakai flat one misalnya kayak gitu. Itu kan kepuasan sendiri gitu, kepuasan pribadi ya, dimana itu akan membantu kita juga untuk mendeliver hal yang semoga menjadi kepuasan bersama dengan para penonton gitu ya, audiens dan teman band tentunya gitu ya. Saat kita terinspirasi untuk mainnya jadi enak gitu ya, akhirnya itu akan make a good vibe gitu, positive vibes untuk semuanya kan gitu ya. Jadi itulah kenapa gue juga sangat menganjurkan, dan gue sendiri selalu bawa bass gue sendiri kemanapun gue main, kecuali kalau sampai yang misalnya benar-benar nggak bisa memungkinkan gue bawa bass, ya udahlah gitu ya. Tapi biasanya gue bawa bass sendiri karena hal-hal kayak gitu. Oke, so teman-teman ya, tadi yang udah gue cerita, bass itu jangan lihat dari brandnya apa, nggak harus mewah, yang penting layak pakai, udah di setup dengan proper, brand nomor sekian, yang penting punya dulu aja ya. Ingat dengan budget, within the budget, and then juga untuk selain second gue juga preferensi gitu ya. Jadi again, teman-teman nanti kalau istilahnya kayak tadi gue dari mulai dari bass Prince terus nabung pelan-pelan ya, again teman-teman juga sama gitu ya. Yang penting punya dulu, mulai aja dulu, bassnya murah nggak apa-apa, setup dengan proper, kasih senar yang benar, jangan abal-abal, jangan unpack gitu ya. Senarnya udah benar, setupnya udah proper segala macam, bawa main gitu ya, have fun with it ya. And then nanti kalau memang kalian punya rezeki lebih, mau upgrade alat yang mungkin lebih sesuai dengan idealisme kalian, atau wah gua udah saatnya nih, misalnya lu orang beli katakanlah misalnya OLP gitu ya, wah akhirnya gue punya duit nih buat beli Music Man walaupun sterling doang gitu ya. Udah upgrade dari OLP misalnya jadi sterling, habis sterling main lagi segala macam, wah akhirnya nih duit gue udah kekumpul buat beli Music Man USA misalnya gitu, go for it gitu ya. Akhirnya itu jadi salah satu achievement kalian juga, milestone kalian juga kan gitu ya. Atau kalian mungkin awalnya tadi balik lagi OLP gitu, Music Man, ternyata di tengah-tengah belok nih, kok gue butuh tonton jazz bass ya, atau tonton precision bass misalnya kayak gitu ya. Ya go ahead, silahkan tambah bassnya misalnya, jadi kalian punya tone palette lebih lebar gitu ya. Oke, itu aja dari gua. Semoga ini bisa memberi sedikit pencerahan buat teman-teman pemula yang baru mau beli bass ataupun lagi mencari bass second ya. Itu aja, Leo Morrison out, bye bye.